hadisus sadisa asara an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a qul huwallahu ahad ila akhiriha ba'da salatil fajri asra marratin lam yasil ilaihi zanbun fi zalikal yaumi wa in jahadas syaitanu wa hiya suratun makiyatun wa hiya arba'u ayatin wa khamsa asara kalimatan wa sab'atun wa arba'una harfan. Hadis yang ke-16. Hadis ini riwayat daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Sesungguhnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad, siapa yang membaca qul huwallahu ahad ila akhiriha sampai akhirnya, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dibaca tuh qul huwallahu ahad sampai selesai. Kapan dibacanya? Ba'da sholatil fajri, setelah sholat subuh. Dibaca setelah sholat subuh berapa kali? Asra marratin, 10 kali. Jadi habis sholat subuh baca 10 kali. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sampai selesai 10 kali. Itu kata Rasulullah, lam yasil ilaihi zanbun fi zalikal yaumi, maka tidak akan sampai kepada dia dosa di hari tersebut. Jadi hari itu dia dijaga sama Allah dari segala perbuatan dosa. Wa in jahadas syaitanu, sekalipun setan udah bersungguh-sungguh menggodanya, tapi tetap dia dilindungi dengan sebab karomah kemuliaan baca surah kulhu berapa kali? 10 kali. Kapan? Habis sholat subuh. Yang namanya habis sholat subuh, kalau kita biasa wiridan, baca aja wiridan kita dulu. Nah nanti setelah itu baru kita baca kulhu 10 kali. Udah selesai wiridan, udah baca doa, udah apa, kita baca aja. Ya, sambil jalan juga gak masalah. Ya, kita sambil dari rumah nih, ya, atau dari musola atau dari masjid ke rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Nah itu silahkan baca. Ya, jadi 10 kali kita baca setiap habis sholat subuh. Insya Allah nanti dijaga kita, dipelihara kita di hari itu dari dosa-dosa. Sekalipun setan udah bersungguh-sungguh banget untuk menggoda orang tersebut, insya Allah orang tersebut terhindar, terpelihara, terjaga dari perbuatan dosa-dosa. Barokah daripada surah Al-Ikhlas yang dibaca 10 kali. Jadi boleh dah tuh Bapak, Ibu, Saudara. Ini kan kalau yang model amalan begini gampang. Ya 10 kali berapa susahnya ya. Cuma kadang-kadang kelupaan mulu. Ya. Nah begitu. Kalau habis ngaji insya Allah ingat. Habis ngaji ya pulang aja lupa lagi dah. Nah begitu. Jadi itu diingetin dah. Baca kulhu berapa kali? 10 kali. Wahia surah Al-Ikhlas itu atau kulhu itu suratun makiyatun, surah makiyah. Tuh, jadi surah makiyah tuh. Artinya surah ini turun di kota Mekah sebelum hijrah. Itu namanya surah makiyah. Kalau surah madaniyah, surah itu diturunkan di Madinah dan biasanya Nabi udah hijrah. Kalau Nabi ya sudah hijrah turun tuh surah, maka surahnya disebut madaniyah. Kalau Nabi belum hijrah turun tuh surah, maka surahnya namanya surah makiyah. Nah surah kulhu atau surah Al-Ikhlas itu diturunkan di Mekah, makanya masuk dalam kategori surah makiyah. Wahia arba'u ayatin, kulhu itu terdiri dari 4 ayat. 4 ayat.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 doang. Singkat, padat, tapi maknanya begitu istimewa. Ya, kita baca 10 kali habis sholat subuh, mudah-mudahan kita dijaga dari perbuatan dosa dan maksiat. Walaupun setan ya selalu menggoda dan terus menggodanya. Terus wa khamsa asyara kalimatan, kemudian terdiri dari 15 kalimat. Kalau 15 kalimat itu misalnya kul, kalimat fi'il, begitu maksudnya. Huwa, 1 kalimat lagi, kalimat isim, isim domir, kul huwa, Allahu, Allah 1 kalimat lagi, Allahu, kul huwallahu ahad, ahad itu 1 kalimat. Nah itu namanya kalimat. Ya, jadi kalau dihitung-hitung kalimatnya semuanya ada berapa? Qul huwallahu ahad sampai selesai itu ada sebanyak 15 kalimat. Ya, ada 15 kalimat Bapak Saudara. Wa sab'atun wa arba'una harfan, dan ada 47 huruf. Kalau lagi nggak ada kerjaan di rumah ntar hitungin aja hurufnya. Qul, qaf 1, lam 2, huwa, ha 1, huwa. Ya wawunya lagi hamzah, lam, terus sampai selesai. Itu ya ada 47. Ini dari ulama yang hitung. Kita kalau ya nggak percaya hitung aja sendiri di rumah. Ya, tapi kalau saya mau percaya aja udah. Ya begitu. Ulama yang hitung. Ya. Kalau kita salah mungkin kitanya kali ini yang salah. Itu. Wah ini kok cuma ada ini, ada sekian. Mungkin kita yang salah. Jadi jumlahnya ada 4 ayat, kalimatnya ada 15, hurufnya ada 47 huruf. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu anin Nabi alaihi salam qala. Kemudian ada hadis lagi, riwayat datang dari Ubay bin Ka'ab, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya, dari Nabi alaihi salatu wassalam qala, Rasulullah bersabda, man qara'a suratul ikhlasi marratan wahidatan, siapa yang membaca surah al-ikhlas 1 kali, u'tiya minal ajri, maka diberikan ganjaran pahala kamasali ajri mi'ati syahidin, seperti ganjaran pahala 100 orang yang mati syahid. Masya Allah. Kita baca kulhu 1 kali, pahalanya sama seperti orang mati syahid 100 orang. Ada 100 syahid, ganjaran pahalanya besar. 1 syahid aja gede banget pahalanya, sekarang 100. Itu kita baca kulhu. Tuh, makanya gampang ibadah tuh ya sebenarnya, nggak ada yang susah. Ya, baca kulhu aja. Ya, itu 1 kali doang, pahalanya udah gede banget. Nah, begitu Bapak Saudara. Bagaimana kalau baca hatam kulhu yang kemarin saya sampaikan tuh? Ya, hatam kulhu itu di rumah Pak Haji Mat Sani ya. Masya Allah ya, itu kita udah bisa baca 100.000 kali ya surah Al-Ikhlas. Nah, itu menjadi benteng kita ya, mudah-mudahan kita dijaga dari sengatan api neraka jahanam pada saat kita meninggal nanti. Tuh, kalau ini kita bisa hadiahkan buat orang lain pun bisa ikut manfaatnya. Tuh, dengan kita baca hatam kulhu ya berapa kali? 100.000 kali. Banyak ke 100.000? Banyak. Kalau kagak dibaca kagak rapi-rapi. Ya, tapi kalau orang benar-benar terus ya, boleh ya, cicil aja. Kita nggak mampu sekaligus 100.000. Ya, cicil nggak mampu. Gitu. Sehari nyicilnya jangan banyak-banyak dah. Ya, 1.000 aja. 1.000 dah. Kalau 1.000 ya insya Allah cepat selesai juga ya. Iya. Nah kalau sehari cuma 3 ya kapan rapinya ya? 3 kapan rapinya? Ya tuh 100.000 ini biasanya ibu-ibu nih yang rajin ya. Kalau ibu-ibu mah rajin banget dah ya. Rajin ngapain? Rajin baca kulhu gitu ya, mudah-mudahan itu. Jadi ibu-ibu tuh ya biasanya rajin, dia ada tasbih dicatat tuh Bu, 100 gitu, 100 terus 100 lagi, tak tinggal dijumlahin dah
Ya dimulai, wah baru 70.000, terusin lagi. Ya 100. Insya Allah. Ada lagi yang ngamalin suratul Waqiah setiap hari 41 kali. Cuma bacanya sekaligus habis sholat asar sampai maghrib. Waktunya cuma itu doang, 41 kali sampai 41 hari gitu. Pokoknya ya insya Allah surat Waqiah kan termasuk surah rezeki ya. Nah begitu. Jadi ya itu ada yang ngamalin ke surah Waqiah baca 41 kali seperti itu tiap hari. Cuma nanti ada lagi surah Yasin 41 kali juga gitu, selama 41 kali juga ya, 41 hari ya, seperti itu. Nah kalau kulhu yang enak habis sholat subuh 10 kali doang, gampang ya. Kalau mau naik lagi nanti ada yang 11 kali, ada yang 11 kali. Makanya ada orang yang baca kulhu 10 kali, ada yang baca 11 kali. Kalau kita mimpin tahlil mau baca 10 boleh, ini hadisnya. Tapi ada juga yang baca 11 kali, nanti ada lagi hadisnya. Manfaatnya juga beda. Nah seperti itu. Ada yang baca mimpin tahlil baca kulhunya 11 kali. Nah seperti itu. Nah kalau 3 kali ada juga. Ya 1 kali aja ada, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, 11 kali sampai hatam, yaitu 100.000 kali. Ini ada hadis-hadisnya Bapak Saudara. Nah, makanya alhamdulillah kalau kita ngaji itu satu-satu ntar ketemu. Itu kita ngaji, kita ketemu dah. Semuanya ketemu bakalan. Ya, seperti itu. Baca suratul Waqiah, nanti ketemu. Ya, cuma belum waktunya. Nanti ketemu kitabnya. Oh, ini. Seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi ya man qara'a qul huwallahu ahad marratan wahidatan 1 kali ya itu insya Allah ya pahalanya begitu besar, seperti orang itu mendapatkan ganjaran pahala 100 orang yang mati syahid begitu. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan ada hadis dari Imam Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad, siapa yang membaca qul huwallahu ahad marratan wahidatan 1 kali lagi. Nah ini hadisnya memperkuat yang di atas, 1 kali juga ya. Siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 1 kali, maka annama qara'asul Al-Quran, seakan-akan dia sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Sepertiganya sulusul Quran 1 kali sama seperti kita baca pahalanya sepertiga Al-Quran. Cuma untuk mendapatkan 1 per 1 nggak dapat. Sebab kalau kita baca sepertiga Al-Quran sebenarnya itu dari huruf-hurufnya kita udah dapat tuh. Alif lam mim, alifnya dapat, lamnya mim, zalikal kitabu, itu satu-satu. Tapi kalau kita baca Qul 1 kali nggak dapat yang itu. Cuma dapat pahalanya secara khusus sepertiga juga udah dapat. Sebab orang kalau baca Quran sepertiga, pahalanya ada sepertiganya. Nah ada lagi per hurufnya. Nah untuk mendapatkan per huruf kita nggak dapat. Begitu. Ya untuk mendapatkan per huruf nggak dapat. Tapi untuk mendapatkan secara keseluruhan pahala sepertiga itu udah dapat dengan membaca kulhu. Nah, begitu. Jadi sama aja kalau kita punya gaji pokoknya doang dapat tuh. Tapi tunjangan-tunjangannya kagak dapat. Nah kan kalau PNS nih biasanya ada gaji pokok, ada tunjangannya, tunjang sono, tunjang sini. Ya, karena ditunjang-tunjang dulu jadi banyak. Nah, begitu. Jadi lebih banyak tunjangannya ntar. Nah, begitu Bapak Saudara. Jadi kalau orang baca Al-Qur'an benar-benar sepertiga, nah itu tunjangannya dapat semuanya. Tapi kalau baca kulhu cuma gaji pokoknya aja. Paham gitu? Ya, itu yang dimaksud sulusal Quran begitu, sepertiga daripada Al-Quran. Wa man qara'aha marrataini, dan siapa yang membaca kulhu 2 kali, pakaan nama qara'a sulusail Quran, berarti dia sama membaca 2/3 daripada Al-Quran. 2/3-nya.
Ya, itu 2 kali baca kulhu. Wa man qara'aha salasa marratin, siapa yang membaca kulhu sebanyak 3 kali, maka annama qara'al Qur'an, maka seakan-akan dia sudah membaca Al-Qur'an kullahu semuanya. 1/3 tambah 1/3 2/3, 2/3 tambah 1/3 3/3, ya berarti 1 Al-Qur'an full. Tapi itu hanya pokoknya, gaji pokok. Sebenarnya tunjangan-tunjangannya kagak dapat. Nah, seperti itu. Ya, karena tuh orang kalau baca Quran benar-benar dari juz pertama sampai juz yang terakhir, itu kan per huruf udah dapat ganjaran pahala. Nah, seperti itu. Nah, orang baca kulhu 3 kali cuma gaji pokoknya aja, sama dengan orang yang membaca hatam Quran. Wa man qara'aha 11 marratan. Nah, ini hadisnya. Siapa yang membaca kulhu 11 kali, banallahu ta'ala lahu baitan fil jannati, maka Allah akan membangunkan, akan membuatkan satu bangunan rumah di dalam surga, min yakutatin hamra, yang terbuat dari yakut yang warnanya merah. Masya Allah, yakut warna merah, cakep nggak tuh? Itu bukan batako, bukan ya, atau ya model-model bangunan sekarang tidak, tapi rumah itu terbuat dari yakut yang warnanya merah. Kalau kita baca kulhu sebanyak 11 kali. Tuh, makanya kalau kita baca kulhu 11 kali, kemudian kita niatkan hadiahkan buat orang-orang yang udah meninggal dunia, mudah-mudahan mereka semuanya dibangunkan, dibuatkan rumah di dalam surga yang terbuat dari yakut yang warnanya merah. Tuh, girang banget tuh mereka, Pak, Ibu, yang di alam barzah. Ketika kita baca kulhu 11 kali, kita hadiahkan buat mereka, itu mereka senang gembira. Kenapa? Karena mereka nanti dijanjiin dibuatkan satu rumah, ya, rumah di surga, terus terbuatnya dari yakut yang warnanya merah. Nah, ini termasuk rahasia yang terdapat di dalam surah Al-Ikhlas. Nah, seperti itu. Masih banyak lagi. Ya, nanti kalau kita baca tafsir terkait tentang rahasia dan karomah baca surah Al-Ikhlas itu banyak sekali. Wa kana sababun nuzuli hadhihi surati, dan adalah sebab turun ini surah. Apa penyebabnya? Asbab nuzulnya. Kalau Al-Qur'an tuh ya ada penyebab turun. Nah, itu namanya asbabun nuzul. Kalau hadis ada sebab datang nih hadis, namanya asbabul wurud. Gitu ya, Pak. Jadi ada asbabun nuzul, ada asbabul wurud. Kalau asbabun nuzul untuk Al-Qur'an. Kalau untuk hadis, kenapa nih hadis bisa ya begini, Nabi menjelaskan bersabda, ada asbab wurudnya. Kok kenapa nih bisa turun Al-Qur'an qul huwallahu ahad? Ada asbab nuzulnya, begitu. Tapi enggak semua ayat Al-Quran ada asbab nuzulnya, enggak semua hadis ada asbab wurudnya. Hanya ada beberapa memang ya Al-Quran ada asbab nuzul, hadis ada asbab wurud, begitu. Jadi asbab nuzul ini surah kulhu. Qala Ubay bin Ka'ab, berkata Ubay bin Ka'ab, wa Jabir bin Abdullah, dan Jabir bin Abdullah, wa Abul Aliyah, dan Abul Aliyah, wa Sya'bi, dan Imam Sya'bi, wa Ikrimah, dan Ikrimah radhiyallahu taala anhum, semoga Allah memberikan keridhaan buat mereka ajmain semuanya. Banyak tuh meriwayatkan Ubay bin Ka'ab, Jabir bin Abdullah, Abul Aliyah, Sya'bi, Ikrimah. Nah, itu semuanya sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ini sebabnya ijtama'a kufaru Makkah. Pada saat itu katanya orang-orang kafir Mekah pada kumpul, lagi pada kumpul Bapak Ibu Saudara orang kafir Mekah. Di antara mereka siapa? Wahum, di antara mereka yang kumpul Amir bin Tufail. Nah, ini orang-orang kafir nih. Amir bin Tufail, wa Zaid bin Qais, ada namanya Zaid bin Qais, wa ghairuhum, dan lain-lainnya. Ya, hadaru, mereka kumpul, datang. Ya, waqalu, dan mereka berkata, ya Muhammad, hai Muhammad. Jadi ya mereka orang-orang kafir kumpul datang kepada Rasulullah, lalu Rasul ditanya, ya Muhammad, hai Muhammad,
sif lana rabbaka, coba berikan, gambarkan Tuhan kamu kepada kami. Ya, sifatkan Tuhan kamu kepada kami. Ceritakan Tuhan kamu, dari mana Tuhan kamu, dari apa dibuatnya. Tuh, menurut pemikiran dia tuh. Ya, jadi selama ini memang kan dia punya Tuhan dari situ tuh. Ada yang dibuat dari perunggu, ada yang buat dari tembaga, bahkan ada yang buat dari adonan roti. Ya, jadi Tuhannya dibuat dari tepung terigu. Habis disembah-sembah, lapar, dibilang, maaf ya Tuhan, saya lapar, saya makan. Palanya dimakan. Ayo, tuh berarti nyelonconng tuh. Tuhan dimakan. Ya. Nah begitu. Jadi selama ini pandangannya begitu. Ada yang terbuat dari besi. Ya, itu kan ada Tuhan Lata, Uzza, Manat, dan masih banyak lagi Tuhan-Tuhan yang ada di Ka'bah. Ya, itu zaman jahiliyah kan begitu. Ka'bah ya, itu tembok-temboknya, dindingnya dikelilingi oleh Tuhan-Tuhan mereka. Disebut asnam, berhala. Banyak itu Tuhannya. Itu terbuatnya begitu dia. Nah sekarang ya Nabi Muhammad ditanya, coba ceritakan kepada kami Tuhan kamu dari apa? Amin zahabin, apa Tuhanmu Muhammad dari emas, au min fidatin atau dari perak, au hadidin atau dari besi, au nuhasin atau dari tembaga. Fa inna alihatana, maka sesungguhnya Tuhan kami min hazil asyai, dari sifat-sifat yang ini. Sebab Tuhan kami ada yang dibuat dari emas, ada yang dibuat dari perak, ada yang dibuat dari tembaga, ada yang dibuat dari besi, bahkan yang tadi saya bilang ada yang terbuat dari tepung terigu. Ya, itu begitu. Ya, nah Nabi Muhammad Tuhannya bagaimana? Muhammad Tuhan kamu bagaimana? Coba gambarkan kepada saya. Tuh, makanya Tuhan umat Islam tuh yang paling hebat. Kita bangga punya Tuhan. Tuhan Allah yang dikatakan kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu hebat Tuhan kita. Tuhan kita itu ya enggak ada awalnya, enggak ada akhirnya. Ya, jadi kidam dan bako. Kidam artinya terdahulu, enggak ada awalnya. Bako artinya tidak ada akhirnya. Tuh, kalau Tuhan ada awalnya ya enggak hebat. Masa Tuhan awalnya lahir sejak tanggal sekian bulan sekian, pakai lahir dulu Tuhan. Sebelum lahir berarti siapa Tuhannya? Nah begitu. Jadi nggak hebat nih Tuhan. Apalagi pakai mati. Lihat Tuhan mati. Ya nggak hebat berarti Tuhannya. Tapi kita umat Islam punya Tuhan hebat. Ya satu, gagah, perkasa, nggak pernah tidur, ya nggak pernah ngantuk, nggak pernah termakan oleh waktu. Itu Tuhan kita umat Islam. Qul huwallahu ahad. Nah begitu. Ya, jadi Tuhan kita itu paling hebat. Nah, makanya kita bangga ya punya Tuhan namanya Allah. Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Nabi Muhammad ditanya begitu, dijawab nih. Ya, kata Nabi Muhammad begini. Ya, faqala Nabiyyu alaihi salatu wassalam, maka bersabda Nabi Muhammad SAW, ana Rasulullah, saya ini utusan Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yusbihu syai'an, tidak menyerupai sesuatu. Allah itu tidak sama dengan sesuatu, nggak bisa digambarkan Tuhan dari emas, dari perak, dari tembaga, sebab Allah tidak sama. Allah itu laisa kamislihi syai'un. Itu hebat Allah. Ya, jadi kalau Allah melihatnya Allah beda sama makhluknya. Allah mendengarnya Allah beda dengan makhluknya. Kalau kita melihat, tapi melihat kita ada ya batas-batasnya. Mata kita normal, cakep, masih bisa ngelihat, tapi ada bantuan mesti apa? Cahaya. Ini mata kita walaupun begitu hebat terangnya, kalau nggak ada cahaya bisa nggak ngelihat? Nggak bisa. Tuh, gelap. Ya, jam 12 malam matiin lampu semuanya, mata kita normal, melihat bisa nggak? Nggak bisa. Ya, tuh begitu. Jadi mesti ada bantuan cahaya, dan jarak yang dilihat pun itu ada batas-batasnya, sampai mana dia bisa melihat. Nah itu. Tapi Allah penglihatannya beda dengan makhluknya. La yusbihu syai'an, tidak serupa dengan sesuatu. Wala aqulu, dan saya tidak katakan lahu bagi Allah itu syai'an, ya sedikit pun min tilqai nafsi, dari ya bagian-bagian diri kita, bagian
dari saya. Jadi Allah pokoknya enggak ada sedikit pun ya yang menyerupai dengan kita manusia. Tuh Allah namanya laisa kamislihi syai'un. Jadi kalau Allah bicaranya Allah laisa kamislihi syai'un. Kalau kita kan bicara ada hurufnya, ya kan? Ada suaranya. Tapi kalau Allah ya bicara laisa biharfin wala sautin, enggak ada hurufnya, enggak ada suaranya. Jadi bagaimana? Ya memang Allah beda. Tuh, makanya kita harus munculkan laisa kamislihi syai'un. Udah begitu aja. Ya, jadi keberadaan Allah di mana tidak ya ada tempatnya. Kalau Allah bertempat berarti tempat itu makhluk, Bapak Ibu Saudara. Kalau Allah bertempat berarti Allah ada di makhluk. Mustahil dong. Nah begitu. Jadi Allah ada, keberadaan Allah itu tidak bertempat. Yang ada tempatnya manusia, makhluk. Nah begitu. Tidak termakan oleh waktu. Kalau kita lama-lama tua, lemah. Nah begitu. Tapi kalau Allah tetap gagah perkasa. Ya tuh, itu namanya Allah. Hebat Tuhan umat Islam. Wala aqulu lahu syai'an min tilqai nafsi fa anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan hadis surah ini. Turun tuh ayat. Ya, turun tuh surah waqala, dan ya Rasulullah bersabda karena turun tuh ayat, asbab nuzulnya begitu. Malaikat Jibril datang lalu kasih tahu, wahai Muhammad, ya bahwa tuh Tuhan kamu begini. Turun tuh ayat, qul huwallahu ahad, Allah itu esa, Allahus samad, Allah tempat berlindung, Allah tempat kita ya mencurahkan segala apapun juga. Lam yalid walam yulad, Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang menyerupainya Allah. Itu begitu. Ya, itulah Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa digambarkan seperti Tuhannya orang-orang jahiliyah, ya. Jadi keberadaan Allah tidak bertempat. Allah ada. Di mana Allah? Di atas. Salah. Kalau kita bilang di atas berarti Allah punya tempat. Ya, makanya jangan bilang saya sih pergi mana yang di atas saja dah. Nah, begitu. Ya, jadi jangan begitu. Saya pergi mana yang di atas. Disangkanya Allah ada di atas. Ya, jadi Allah itu tidak bertempat. Begitu ya Bapak Saudara. Ini yang harus kita pahami. Gitu. Jadi jangan sampai Allah dibilang ada di atas. Tuh seperti itu. Nanti baru qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu. Masih banyak terkait tentang masalah-masalah ya, yang kaitannya dengan surah Al-Ikhlas. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.